Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube X Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya alhamdulillah sudah membaik ya Bunda, bisa beraktivitas seperti biasa walaupun memang belum betul-betul fit ya Bunda. Kemarin memang saya kira itu flu biasa ya Bunda, saya minumi obat, ternyata nggak membaik, malahan tambah demam gitu Bunda. Jadi saya putuskan untuk istirahat total ya Bunda. Kemarin suami yang beres-beres rumah ya Bunda, tapi tetap aja namanya laki-laki ya, kalau beres-beres rumah ya nggak bersih sekali Bunda. Tapi alhamdulillah ada suami jadi bisa bantu sedikit lah ya Bunda. Kita sakit bisa istirahat total gitu. Jadi kemarin saya nggak sama sekali nggak aktivitas Bunda, hanya tiduran saja karena kepalanya pusing banget terusan demam gitu. Jadi ya udahlah saya putusin untuk istirahat saja biar nanti cepet pulih. Kalau saya paksa untuk tetap beraktivitas nggak sembuh-sembuh Bunda. Nah ini saya mau awali membersihkan dapur ya Bunda, karena dapurnya kotor. Hari ini saya cuma masak untuk sarapan pagi aja, mie goreng. Nanti insya Allah kalau siang mau beli lauk aja matang ya Bunda, karena memang stok kemarin juga masih ada ya. Males masak aja Bunda, baru sembuh, pengennya yang tinggal makan aja gitu Bunda. Sambil beres-beres rumah, saya mau sharing sedikit ya Bunda, 6 cara mengatur bagi yang penghasilannya tidak tetap ya Bunda. Mengatur pengeluaran menjadi tantangan tersendiri ya Bunda, terutama bagi Bunda yang penghasilannya tidak tetap. Kebutuhan yang begitu dengan harga yang kian meroket tentu akan membuat kita itu kebingungan ya Bunda dalam mengatur anggaran dan menyesuaikan dengan penghasilan yang tidak menentu. Penghasilan yang turun naik memang bisa membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. Akan tetapi kita itu tenang saja ya, dengan strategi yang tepat pasti kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik dan bijak ya Bunda dalam mengelolanya. Dan berikut ada cara buat mengatur pengeluaran bagi kita yang penghasilannya tidak tetap gitu Bunda. Yang pertama, buat anggaran yang fleksibel ya Bunda. Salah satu cara untuk mengatur pengeluaran jika kita itu penghasilannya tidak tetap adalah membuat anggaran yang fleksibel. Daripada mengandalkan angka pasti penghasilan bulanan, lebih baik buatlah perkiraan tentang berapa banyak uang yang benar-benar kita butuhkan setiap bulannya. Buatlah seminimal mungkin jika bisa ya Bunda. Selanjutnya nanti pengeluaran kita itu berdasarkan prioritas ya, dengan memberikan prioritas kepada biaya-biaya yang tetap seperti tagihan misalnya Bunda, tagihan listrik, terusan sewa rumah mungkin yang masih ngontrak itu Bunda, atau mencicil cicilan rumah dan sebagainya ya Bunda, atau mungkin punya asuransi. Lalu sisakan juga sejumlah uang untuk keperluan dana darurat dan tabungan ya Bunda. Nah, jadi kita harus pintar-pintar ya Bunda memprioritaskan kepentingan yang benar-benar penting dahulu ya Bunda. Jangan untuk kepentingan membeli sesuatu yang tidak penting gitu. Ini saya sambil nyuci cucian piring ya Bunda, karena memang cuciannya numpuk. Kalau lagi nggak enak badan pasti cucian numpuk. Nah ini ada toples-toples kemarin kue kering pas lebaran sudah habis, nanti bisa dimanfaatkan untuk tempat apa gitu ya Bunda, jadi saya cuci. Kemudian yang kedua, tetapkan pengeluaran minimal. Dengan pengeluaran yang tidak stabil, kita harus tetap mengendalikan pengeluaran dan membatasi belanja ke hal-hal yang benar-benar penting saja ya, karena ada kemungkinan kita akan menghadapi situasi di mana penghasilan kita itu mungkin minim ya di bulan lainnya. Tentukan pengeluaran minimal bulanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja ya, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan asuransi. Selalu memprioritaskan pengeluaran yang mendesak dan hindari belanja secara impulsif ya Bunda, atau barang mewah yang sebenarnya
kita nggak perlu untuk membeli barang-barang yang mungkin tidak kita perlukan, agar kita itu pendapatannya bisa dibagi ya, walaupun pendapatannya itu nggak stabil, kita membaginya gitu Bunda. Yang ketiga, gunakan metode pembayaran yang tepat. Pilihlah metode pembayaran yang tepat demi bisa mengelola pengeluaran kita dengan lebih baik ya. Kalau menggunakan kartu kredit ya mungkin gunakan dengan bijak dan sebaik mungkin ya. Kemudian bayar tagihannya secara penuh setiap bulannya untuk menghindari biaya bunga yang tinggi. Selain itu, pertimbangan untuk menggunakan aplikasi perbankan online atau dompet digital ya, untuk melacak pengeluaran secara real time ya Bunda, dan memantau keuangan kita dengan lebih baik sehingga kita bisa punya catatan yang jelas soal pengeluaran setiap bulannya ya Bunda. Jadi kita harus mencatat setiap pengeluaran bulanan, mungkin dengan aplikasi perbankan online atau dompet digital, atau mungkin kita manual saja dengan mencatatnya setiap hari ya Bunda. Kalau kita membeli sesuatu kita catat gitu, biar kita tahu keluar masuk uang kita. Jadi dan uang yang kita dapatkan walaupun tidak stabil ya Bunda penghasilannya, tapi kita punya catatan pendapatan dan pengeluaran, jadi kita bisa nanti koreksi setiap bulannya Bunda. Kemudian yang keempat, siapkan dana darurat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya Bunda, maka dari itu kita harus memiliki dana darurat yang cukup lebih jika kita memiliki penghasilan yang tidak tetap. Usahakan untuk menyimpan setidaknya 3 hingga 6 bulan pengeluaran hidup kita dalam tabungan darurat ya Bunda. Dana darurat ini akan memberikan perlindungan finansial jika terjadi keadaan darurat atau jika kita mengalami penurunan dalam penghasilan ya, maka kita masih bisa bertahan untuk beberapa bulan karena kita punya dana darurat. Kalau nggak punya dana darurat, ketika mungkin pendapatan kita tidak seperti sebelumnya, mungkin ada penurunan, mungkin kita akan kesulitan ya Bunda karena kita tidak punya dana darurat. Yang kelima, komunikasikan dengan pasangan atau keluarga. Ini penting sekali ya Bunda. Jika kita memiliki pasangan atau keluarga, gak ada ruginya untuk terbuka ya dan berkomunikasi tentang situasi keuangan kita dengan baik. Diskusikan bersama tentang cara terbaik untuk mengatur pengeluaran. Tetapkan prioritas bersama dan cari solusinya jika memang ada masalah keuangan yang terjadi. Mungkin ini akan membuat kita merasa lebih tenang dan nggak sendirian ya dalam menghadapi situasi ini. Selain ini, kita bisa menciptakan rencana keuangan yang lebih baik dan saling memberi support satu sama lain ya Bunda. Apapun jika ditanggung bersama dengan orang yang kita percaya, pasti akan terasa lebih ringan ya Bunda. Contohnya kita kalau sudah berkeluarga, kita jadi lebih terbuka pada suami, kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, harus dananya ada berapa dan penghasilannya segini, kita harus terbuka. Kemudian nanti kita bisa mengelolanya agar kita bisa menggunakan uang kita itu dengan bijak ya, tidak karena kita tidak saling komunikasi, yang satu sudah hemat yang satu suami boros misalnya gitu ya, istrinya sudah hemat suami boros, kebalikannya suami sudah hemat istrinya boros. Jadi kita harus komunikasikan ya Bunda tentang keuangan kita agar nanti tidak terjadi selisih paham ya Bunda dalam mengatur ekonomi keluarga ya Bunda. Jadi sesama pasangan itu harus saling terbuka ya Bunda. Ada pemasukan tambahan misalnya di luar gaji itu ya terbuka, kita saling terbuka agar kita itu bisa sejalan dan bisa memperbaiki ekonomi kita yang mungkin kurang stabil nanti jadinya stabil gitu.
Yang keenam, pantau terus dan evaluasi keuangan kita secara rutin. Terakhir ya, pantau dan evaluasi keuangan kita. Tetap berada di jalur yang benar, selalu perbaharui anggaran kita sesuai dengan informasi terbaru tentang penghasilan dan pengeluaran kita setiap bulannya tentunya ya. Sehingga kita itu bisa tinjau kembali anggaran kita secara berkala dan identifikasi area-area di mana kita itu dapat menghemat dan mengidentifikasi pengeluaran kita. Penghasilan tidak tetap bukanlah alasan sehingga kita nggak bisa menabung atau merencanakan keuangan dengan baik ya Bunda. Kita tetap bisa mengatur pengeluaran dengan bijak jika mau berusaha lebih ya Bunda. Dengan mengelola keuangan kita secara bijak, maka itu akan mengurangi stres keuangan dan membangun keamanan finansial untuk masa depan kita. Nah, itu cara mengatur pengeluaran bagi kita yang penghasilan tidak tetap ya Bunda. Jadi ada 6 cara yang bisa kita lakukan. Kita walaupun penghasilannya tidak tetap, tapi sebaiknya punya perencanaan ya Bunda, agar nanti kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak ya Bunda. Namanya juga kan setiap orang itu beda-beda ya Bunda penghasilannya. Ada yang penghasilannya setiap 1 bulan sekali, ada yang penghasilannya 1 minggu sekali, ada yang penghasilannya 1 hari sekali. Itu kan tergantung masing-masing individu ya Bunda. Jadi setiap orang itu punya penghasilan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau samaratakan cara pola pengelolaan keuangan kita dengan misalnya dengan saya gitu kan nggak sama juga ya Bunda, beda. Jadi kita harus menyesuaikan ya Bunda pengaturan keuangan bagi yang mungkin memang penghasilannya itu tidak tetap ya Bunda. Setiap orang kan punya penghasilan sendiri-sendiri ya. Jadi cara untuk mengelola keuangan itu juga pasti berbeda ya Bunda. Kalau mungkin saya sharing-sharing ya sesuai dengan yang saya alami ya Bunda. Tapi kalau mungkin ada di luar sana memang penghasilannya tidak tetap gitu, bisa lakukan dengan 6 cara yang saya tadi jelaskan ya Bunda. Jadi insya Allah ya, kalau memang kita mau berusaha, namanya juga kita manusia berikhtiar ya Bunda, biar kehidupan kita sampai nanti ke depan jauh lebih baik ya Bunda dari sekarang. Yang namanya orang itu kita tidak tahu ke depannya gimana ya Bunda. Yang penting kita ikhtiar saja, bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi di mana memang semua bahan makanan, bahan pokok untuk sehari-hari itu memang sangat sulit untuk sekarang ini ya Bunda, karena semuanya naik gitu. Nah, itu tips dari saya ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya, video ini bisa menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.